Halo, selamat siang sahabat seni dan budaya. Saat ini saya sedang berada di CPC. Ini merupakan sebuah studio foto di daerah Pakualaman, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahas tentang dunia industri fotografi. Dan saya juga sudah janjian dengan Mbak Eko Suprati. Ini selaku Widya Iswara Fotografi BB PPMPV Seni dan Budaya. Saya sudah ditunggu di dalam, jadi kita langsung saja masuk. Selamat siang. Halo Mas, apa kabar? Sehat-sehat ya. Sehat. Jadi ini saya tadi udah janjian sama Mbak Eko, katanya saya tunggu di CPC gitu. Ya, nanti akan kita memang banyak. lagi ya diskusi-diskusi itu. Asik sekali sebenarnya diskusinya. Ngobrolin apa gitu? Ngobrolin seputar foto. Ada rencana untuk diklat bersama. Kita Oh, gitu? dengan Ya. CPC, pimpinannya Pak. Oh, ini menarik sekali. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang itu juga ini? Monggo, sambil duduk aja. Baik, Yuk. ini saya lepas masker. Oh iya, yang penting jaga kita jarak sudah jaraknya. Iya. Sudah. Jadi, oh ini menarik sekali karena ini sahabat seni dan budaya ya ini tadi saya tiba-tiba masuk begini baru ada Pak Joni dan juga Mbak Eko yang sedang asik ngobrol begitu di sini tentang dunia fotografi tentunya begitu ya. Dan tentu saja hari ini ada banyak sekali hal-hal yang mungkin generasi muda atau anak-anak SMK mungkin yang tertarik dengan dunia fotografi ini bisa mengambil banyak ilmu dari Pak Joni dan juga nanti ada Mbak Eko yang akan menerangkan sesuatu begitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke poin dari ini, saya ke Pak Joni dulu, boleh ya Mbak Eko ya? tanpa dilopati loh ini. Mengurangi rasa hormat begitu. Jadi gini Pak Joni, mungkin kan kalau kita melihat ini studio di CPC ini kan sangat wow bisa bilang seperti itu. Tapi tidak mungkin ataupun gimana istilahnya dulu Pak Joni itu bisa merintis sampai akhirnya memiliki CPC yang semegah ini dulu. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Joni. Oke, baik. Saya itu kalau lihat pendidikan saya ini dulu kuliah di ekonomi, terus bahasa Inggris. Ekonomi, tapi bahasa jadinya Inggris. tukang foto. Nah, ini yang menariknya di sini. Latar belakangnya beda. Itu dari pendidikan. Dari sisi lain, dari sisi istilah bisnis keluarga pun, saya dulu orang tua saya kecimpung di toko emas. Kan beda lagi. Iya. Dan saya sudah mulai coba masuk ke dunia itu sebetulnya setelah saya kuliah. Tapi rasa saya sih nggak cocok. Seolah-olah saya bukan di situ gitu loh. Saya nggak suka menunggu orang dan menunggu saja. Saya pengen berbuat sesuatu. Makanya saya belok. Meskipun banyak tantangan juga. Katanya emas kui sampai 100 tahun tetap emas. Katanya gitu bahasa Jawanya. Tapi kalau kamu beli ini besi itu sebentar lagi karatan itu dijual lowaan gitu loh. Ya, tapi di luar itu saya memang berhobi foto itu sejak saya SMA. Oh, dari SMA sudah hobi foto. Ya, dengan segala kendalanya, dengan segala liku-likunya, terus patungan sama teman-teman kalau beli film. Dulu kalau beli film aja setengah mati. Ya kan? Di situ, tapi tantangannya justru karena kita tertekan oleh suatu keadaan supaya bahwa motret itu harus berhasil, saya ditantang. Jadi saya mencari, karena dulu kan memang kita nggak ada sekolah, nggak ada apapun. Ya sudah mencari bagaimana caranya supaya benar. Ya udah dengan mencatat apa yang saya lakukan gitu. Tapi itu saya sedikit lompat aja. Setelah selesai kuliah, ternyata selama masa kuliah saya sudah benar-benar ingin berbisnis tentang fotografi. Di samping kuliahnya 2 tempat, saya juga kadang-kadang bolos untuk apa? Untuk motret cari duit. Oh, cari duit. Cari duit. Sudah ada orderan begitu Pak? Dulu banyak saya motret teman-teman saya yang waktu itu kuliah di UGM. Kalau Ahmad Jaya segala dulu tempat saya, Sanata Dharma itu selesai kuliah ya mana ada, sudah nggak ada Mbak Eko dulu, nggak ada Mas. Tapi kalau UGM kan ada, dan teman saya banyak, jadi saya di situ. Saya mulai borong. Itu karena apa? Niat saya punya tujuan, saya pengen beli alat lebih, beli ini. Jadi saya di situ
mulai. Itu Dan tahun berapa Pak Joni? tahun 75, Tahun 6. 70-an ya? Ya. Dan itu 77. menjadi awal inventarisasi alat-alat Pak Joni. Dan Ya, mulai dari saya memotret benar-benar teman-teman. konsentrasi, saya beli alat, di samping senang, saya bisa menghasilkan. Oh gitu, sampai akhirnya Ya. seperti sekarang ini, tapi kan itu tidak mungkin dalam waktu atau tidak semudah dengan balik Ya, telapak tangan. Perjuangan makanya Pak selesai Joni. kuliah, saya kan terus coba bantu toko. Tapi saya bukan di situ, saya pada tahun 83 saya mendirikan studio kecil dengan mengontrak tempat 6 kali 10 waktu itu. Ya, waktu itu berjalan 2 tahun, saya balik ke rumah sudah saya rehab, jadi studio juga di situ. Tapi saya tidak puas karena saya pengen memotret sesuatu yang lebih besar. Karena saya lihat waktu itu peluang motret mobil karoseri. Nah, karoseri waktu itu lagi hebat-hebatnya. Iya. Ini kenapa? Kalau motret mobil kok mesti ke Jakarta? Kenapa bukan di tempat saya gitu? Saya mencoba membangun di sini dengan segala liku-likunya di sini. Ya mau utang karena nggak punya duit mas. Utang ke bank dengan cara sebetulnya yang mungkin waktu itu dianggap kontroversial dan tidak umum. Karena gini mas, dulu itu kalau orang pinjam uang zaman itu, saya pinjam uang 1.000, itu jaminannya harus 5.000, 4.000, ya kan? Baru kasih. Oh gitu. Saya enggak, saya punyanya duit cuma 1.000, pengen pinjamnya 10.000, itu enggak diberi. Padahal saya bilang, ini 1.000, nanti ini sambil masuk, progres dari saya punya tempat, progresnya itu jadi jaminan lagi. Itu enggak umum. Waktu itu enggak dianggap. Ya cuman beruntung aja saya punya kenalan salah satu teman kita yang bekerja di bank. Dulu yang mengikutin saya dari pinjem sedikit lunas, ini terus dia tahu kita. Iya. Jadi dia tahu maksud kita. Akhirnya kita diberi. Saya 8 bank itu ditolak. Bank gede semua. Iya. Akhirnya bank yang baru, ternyata beliau ini jadi kepala cabangnya dan saya ternyata diiyakan. Wah, happy sekali. Sepanjang perjalanannya dari Pak Joni sendiri, Ya. sempat nggak sih Pak mengalami pasang surut dari dunia fotografi? Wah ya banyak mas, banyak pasang surut itu pasti. Tapi waktu itu kan istilahnya fotografi beruntungnya saya lagi nge-boom-boomnya, lagi naik-naiknya. Jadi apa aja yang kita lakukan tuh mesti bagus. Saya ngerjain pengantin, saya ngerjain foto keluarga. Bahkan kalau wisuda itu sampai antri-antri pakai nomor kayak Oh iya, itu, ya. Itu dulu saya kerjakan semua, belum lagi motret mobil, belum lagi motret furniture. Furniture juga saya banyak pelanggannya, belum lagi motret company profile. Dan saya ngerjakan beberapa perusahaan besar seperti Jamu Air Mancur, Oh iya. Seritek, misalnya gitu-gitu. Ya, ketika sempat terjadi bisa dibilang berada di titik paling bawah terkait Ya. dengan usaha Pak Joni dulu. Kemudian cara apa yang dilakukan Pak Joni akhirnya bisa bangkit kembali dan sampai sekarang seperti ini, Pak? Ya, apa yang bisa saya lakukan tuh begini. Saya tetap mengerjakan apa yang saya lakukan itu bisa membuat saya tidak kelaparan, itu prinsip saya. Prinsipnya tidak kelaparan dulu. Tidak kelaparan. Itu sudah sangat saya buat paling dasar itu. Yang penting saya tidak lapar, pasti saya akan berani. Tapi kalau orang kelaparan gimana mau berani? Iya, iya benar. Itu. Jadi baru saya berusaha yang lain, mencari inovasi yang lain untuk meningkatkan. Dengan catatan iki ora payu ora patean gitu loh. Seolah-olah gitu. Nekatnya gitu. Tapi karena ini di sini, jangan gini, kita naik ke atas tanpa persiapan apapun terus nekat, bubar. Begitu ini nggak jalan, ini mati. Contoh misalnya ya, saya dulu punya prinsip gini, saya misalnya membangun ini dengan utang bank gede banget itu waktu itu. Saya udah di benak saya udah bilang, kalau andai kata saya gagal disita, saya balik rumah lama saya nggak malu kok, gitu loh. Iya, iya. Itu aja. Orang malu itu kan bisa dua macam mas. Malu karena memang ada unsur-unsur jahat orang, nipu. Tapi kalau itu kan ngapain saya harus malu? Tapi kalau kita gengsi, mungkin nggak berani,
Nah itu repot. Jadi nggak berani. Saya agak berani majunya nekat ya karena itu. Paling-paling saya balik lagi. Gitu aja. Kalau kita ngobrolin masalah CPC itu Pak ya, CPC ya Pak Ya. Itu berdiri menggunakan nama CPC, itu sebenarnya tahun berapa Pak? Tahun 83 itu. 83 udah menggunakan CPC? Ya. Itu di sininya, di studio yang seperti ini sekarang ini? Ya. Udah di sini berarti tahun? Udah, tahun 83 itu saya kontrak Mas. Oh yang dikontrak itu kontrak tadi? yang kecil itu. Kemudian dipindah di studio yang sini? Tahun 94. Oh 94. Jadi saya pindah 2 kali Mas. Kontrak di tempat kontrakan itu 2 tahun. 83 sampai 85. 85 rumah saya yang di Ketandan jadi. Dan kebetulan saya sudah desain semau saya seperti studio itu. Tapi kecil memang. Sampai 93 kan masih di sana. Nah, sambil tahun 90-an saya dapat di sini. Saya mulai bangun-bangun, setelah itu 83 saya pindah di sini. Nah, kemudian jelas ini sudah menjadi ini ya, sahabat seni dan budaya Pak Joni ini sudah jelas expert sekali di dunia fotografi dan kompetensi sudah tidak diragukan lagi begitu. Baik, saya akan pindah ke Mbak Eko yang sudah menunggu sepertinya dari tadi begitu. Sudah senyum-senyum gitu. Baik, Mbak Eko, kalau dari bidangnya Mbak Eko ini, kira-kira ketika mendengar dari ceritanya Pak Joni tadi begitu ya, yang memiliki kompetensi yang sudah tidak diragukan lagi kalau di dunia fotografi begitu, kira-kira nih apa yang bisa mungkin kerjasamakan antara bidangnya Mbak Eko fotografi dengan Pak Joni? Kalau saya kembali karena saya pendidik ya, Mas. Iya. Saya dari suara di BPP Advokasi Seni dan Budaya, di mana kami menyelenggarakan banyak sekali diklat. Nah, dan di bidang saya, di desain komunikasi digital itu ada fotografi. Nah, dengan Pak Joni ini sebagai pelaku industri sebenarnya bukan pertama 2 kali ya Pak ya. Iya. Tahun-tahun sebelumnya Oh, sebelum sudah. saya masuk di situ sudah sering, entah itu desain tamu, entah kunjungan industri dan lain sebagainya. Namun memang mungkin 1-2 tahun ini ada tanggung jawab untuk mengeratkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri yang kita sebut dengan mungkin Mas Edi ya. Mungkin Mas Edi sudah sering melihat tentang link and match. Yeah. Itu apa sebenarnya? Itu adalah upaya untuk menghubungkan dan mencocokkan apa yang dipelajari di sekolah, kemudian apa yang dibutuhkan industri sebenarnya. Iya. Nah, dari pengalaman saya mengajar bertemu guru, bertemu siswa dari berbagai Indonesia, di seluruh Indonesia gitu, seringkali mereka diajarkan apa di sekolah, tapi di industri ternyata gagal. Istilahnya tidak sesuai atau kurang istilahnya kurang ilmu yang didapat siswa itu kurang untuk masuk ke dunia industri. Betul sekali. Nah, itulah yang sekarang terus dipush untuk semakin sinkron seperti itu. Berarti intinya di sini adalah program link and match ini masih ada beberapa PR mungkin Mbak. Ketika lulusan dari sekolah begitu belum ready masuk ke dunia kerja. Ya. Jadi memang ada beberapa poin yang itu sebenarnya saya dengan CPC dalam hal Pak Joni Data itu sering kali bertemu. Misalnya seperti ini, kan, sebelum kita melakukan diklat, kita ada kurikulum. Yeah. Nah, itu kita sangat penting untuk bertemu antara pihak kami sebagai penyedia diklat untuk guru, yang nanti guru itu untuk siswa, kemudian di industri itu seperti apa dulu. Nah, kita duduk satu meja, kita membahas kurikulum apa yang akan kita selenggarakan, waktunya seperti apa saja yang kita fokuskan. Ini saya sama Pak Joni kalau diskusi tadi seperti tadi yang waktu Mas Edi belum datang, itu sebenarnya kami membahas itu apa fokus-fokusnya. Nah, di sini saya akan menerima masukan dari Pak Joni. Ini loh Mbak yang sedang menjadi tren di dunia fotografi. Ini loh alat-alat yang anak-anak zaman sekarang harus catch up seperti itu. Baru satu kurikulum. Kemudian selain itu, apa yang menjadi PR dalam link and match adalah kehadiran pelaku industri. Dalam ini fotografi bisa Pak Joni, saya sering mengundang teman-teman fotografer Jakarta untuk memberi wawasan yang lebih luas seperti itu, untuk hadir di kelas, berbagi pengalaman, sharing, kemudian menginformasikan apa tren terbaru seperti itu. Kemudian juga yang kita juga godok juga dengan Pak Joni adalah terkait dengan sertifikasi kompetensi. Nah, itu yang penting. Nah, jadi sertifikasi kompetensi ini akan menunjukkan level di mana si
pelaku diklat ini, peserta diklat ini belajar apa saja di sini. Dalam artian di sini adalah guru pembimbing ya, maksudnya guru-guru kelas seperti itu ya. Kalau biasanya diklat kan dapat sertifikat Iya. pelajaran apa saja. Nah ini di sini kita menggunakan sertifikat kompetensi. Nanti siapa yang berhak mengatakan lulus tidaknya, item-item apa yang diujikan itu adalah Pak Joni sebagai pelaku industri. Nah, di sini kita semakin match ya. match lagi seperti itu. Jadi intinya ketika nanti yang ikut dalam diklat ini, ketika memang sudah dinyatakan lulus kompetensi, berarti dia sudah menguasai, tahu dan Apa saja yang dia pelajari. ya, dan ilmu yang diterapkan ke anak didik itu pasti sudah sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Betul. Dan mungkin tadi agak terlupa, mengapa sebenarnya banyak pilihan di Jogja, studio fotografi dan lain sebagainya yang bisa kita ajak. Nah, salah satu keunggulannya JTC ini, kalau saya boleh menyebutkan ya Pak Joni, beliau ini akademisi, beliau ini praktisi fotografi, iya, pengusaha iya, tapi menurut saya ada satu poin yang Pak Joni bisa, itu akademisi, begitu Pak ya? Iya. Jadi saya pikir itu penting juga karena beberapa kali kalau penjajakan ternyata memang agak susah juga. Tantangannya di situ Mas, ketika turun ke dunia industri, sisi sebelah mana sih yang akan kita pelajari itu gampang menemukan. Mungkin kalau industri kan biasanya terpaku untuk produksi. Nah, sisi mengajarnya kan itu memang bagi mereka kan sisi kesekian ya Mas. Nah, di sini sama Pak Joni kita bisa lebih sinkron lagi karena beliau akademisi, jadi kita enak gitu Mas kemarin kurikulum. Oh Pak, bebannya ini segini Pak, jam pelajaran gitu tuh beliau sudah terbiasa. Jadi ini tadi kami langsung tawar-menawar. Diskusi, tawar. Ini padahal kita punya jadwalnya segini. Ya, karena kebetulan sekali saya ngajar di ISI, Fakultas Seni Media Rekam, sejak tahun 94. Iya. Dan kebetulan di sini ini ya jadi tempat kuliah. Jadi ya sudah, saya apalagi waktu saya kuliah di bahasa Inggris itu kan waktu itu IKIP Mas. IKIP. Jadi Institut Keguruan. Jadi saya di situ dapat pelajaran ya Mbak Eko ngomong apa aja langsung masuk. Iya, nggak ada masalah gitu loh. Itu. Jadi makanya dibilang paket komplit begitu ketika praktisi, akademisi, kemudian pengusaha juga begitu. Mau cari yang mana masuk semua di sini begitu Mbak Eko ya. Dan kalau sejauh ini selain tadi disampaikan ada beberapa PR terkait Link and Match tadi, mungkin ada kendala lain mungkin yang ketika itu diaplikasikan ke lapangan begitu? Ini saya mewakili banyak guru-guru yang ke tempat kami untuk pelajaran sebagai peralatan terutama. Iya. Kita mengejar teknologi itu kan cepat sekali ya Pak Joni ya. Iya, itulah. Aksesorisnya itu terus berkembang, terus bertambah seperti itu. Sementara di tingkat sekolah itu kadang-kadang harus ada anggaran, harus ada sistem pelaporan yang seperti apa saja. Jadi kadang-kadang ada ketertinggalan. Saya tidak bilang semuanya. Ada dua sekolah unggulan yang itu sangat advance, ketersediaan alat, sketching mereka terhadap perkembangan untuk ini seperti itu. Tapi sebagian besar itu agak repot juga. Kemudian terkait ini, di sekolah itu katakanlah satu kelas itu kan ada 30, kadang ada 40 siswa. Keterbatasan alat tidak hanya pada kemutahirannya saja, tapi jumlah. Bagaimana membayangkan, coba dibayangkan, di satu sekolah itu ada satu kamera untuk 40 anak. Iya, benar-benar. Kadang-kadang itu sering curhat itu, teman-teman guru itu, ini gimana giliran juga kasihan yang nunggu dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang saya juga diskusi dengan Pak Joni, apa ya kira-kira ya dasar-dasarnya harus tetap dapat. Tapi untuk latihan dan lain sebagainya, apakah kita perlu substitusi alat yang lain atau apa gitu. Apa yang trik-trik apa saja yang bisa kita, selain memang harusnya idealnya kita ada alat tambahan. Iya. Intinya itu adalah salah satu curhatan dari beberapa perwakilan dari sekolah intinya begitu, karena memang dunia fotografi begitu bisa dibilang bukan sesuatu yang bisa dibilang murah begitu Pak Joni. Setuju nggak kalau seperti itu Pak? Setuju, tapi kalau era sekarang sudah bisa dikatakan lebih murah. Sekarang justru lebih murah. Justru lebih terjangkau. Dulu zaman-zaman dulu mungkin Mbak Eko kuliah pernah dengar tuh anak-anak fotografi. Film aja, aduh setengah mati beli. Iya. Sama masih patungan. Mungkin bisa Oh, begitu. Pantes. Jadi susah. Kebetulan waktu itu saya menjadi semacam professional advisor dari PT Modern Foto Fuji Film. Iya. Jadi saya sampai di sana itu kadang-kadang tanya orang gudang, punya nggak film yang hampir kedaluarsa?
Ada Pak, sini tak beli. Buat anak-anak. Oh gitu? Iya, karena apa? Kasihan anak-anak mau praktek juga setengah mati kok. Iya. Waktu itu bener-bener. Saya tahu persis, karena waktu itu memang high cost. Dari alatnya sendiri, kamera, kemudian proses produksi, itu kan ada film, diproses, dicetak, kan setengah mati. Iya. Itu ada 3 itu kan sudah menghabiskan daya yang luar biasa. Itu lebih besar, makanya saya bilang sekarang ini lebih murah. Kenapa? Sekarang pakai digital, jelek, nggak suka langsung ngomong. Ini jelek, kamu geser ininya ini sekarang. Iya. Kalau Bisa langsung preview intinya sekarang, Pak, ya? iya, besok nunggu, besok nggak bener, ulang lagi, besok lagi, jadi terus berkembangnya nggak enak. Kalau melihat dari sisi pendidikan ini, Pak, Iya. Pak Joni ya, kalau mungkin apa sebenarnya yang mungkin bisa disampaikan Pak Joni ketika tadi sampaikan ada beberapa kendala untuk link and match sendiri dari bidangnya Mbak Eko tadi, sebenarnya apa yang bisa disampaikan dengan kendala-kendala yang dihadapi saat ini? Sebetulnya gini lah, untuk sebuah institusi atau kuliah, tempat pendidikan gitu ya, supaya tetap aja berusaha pengadaan alat itu harus. Cuman please, coba konsultasi dengan orang yang tahu. Kadang-kadang dalam ketidaktahuan, beli alat malah yang luar biasa, tapi cuma 1, gila itu. Oh gitu ya. Padahal ini bisa dijadikan 10 gitu loh. Saya nggak setuju itu. Saya dari dulu diisi pertama waktu beli kamera pun di Gajah Mada saya pernah jadi juga. Jadi kayak semacam penasihat mereka waktu itu di jurusan FISIP-nya. Beli kamera jangan. Kalau beli ini, sorry, yang seneng dosennya. Kalau ini dipakai mahasiswa nanti pasti nggak boleh karena kemahalan misalnya gitu. Kalau dijadikan kamera jenis ini, kan dunia sama. Cuman bedanya gengsi. Ini dapat 6, kan sudah 6 mahasiswa dulu. Iya. Kalau ini beli 5, ini sudah dapat berapa? Saya bilang itu nggak bisa. Jadi harus gitu. Jadi jangan beli alat-alat yang justru menjebak kita di dalam satu pungkungan yang kacau. Apalagi sekarang. Kalau beli yang mahal-mahal, begitu teknologi bergulir mati. Mati. Iya, benar. Nggak laku itu barang. Iya, betul. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Ya. Joni tadi. Memang pengalaman untuk mengoperasikan itu sangat penting, Mas. Jadi tidak bisa kita vokasi kemudian menceritakan kalau kamera itu kalau mau begini ya, bisa seperti atau demo di depan, tidak bisa. Memang harus merasakan betul alatnya seperti apa, menggunakan bagaimana. Iya, itu benar-benar kata Mbak Eko, benar. Makanya di awal pertama saya kemarin kita, waktu pengalaman yang lalu ya Mbak Eko, dasar pertama langsung saya, kamera saya pakai, coba kamu ikutin. Ini punya fitur apa saja, ini explore. Kamu harus bisa menggunakan gini. Karena sekarang ini banyak fitur yang membantu kita untuk mengatasi masalah. Tapi tidak pernah digunakan, lah sama dengan bohong kan. Iya, benar sekali. Intinya Jadi kurang memanfaatkan pertama fitur kali yang ya, ada. kalau saya punya mobil ya saya harus tahu mobil saya. Iya. Kalau di jekpol bisa gimana, kalau ngerem seperti apa, itu harus tahu. Jangan beli kamera, di set semua di auto, jebret. Ya sudah, bubar kalau sudah gitu, gak usah kuliah aja. Istilahnya orang awam pun bisa seperti itu ketika makanya menggunakan itulah. banyak fitur tapi yang digunakan tetap otomatis. Ya, jadi memang sekarang cari aja fiturnya nggak usah banyak-banyak. Karena fitur itu duit. Iya. Makin banyak fitur, makin canggih fiturnya, makin banyak duitnya. Makin mahal Buat ini. apa kalau memang awal-awal? Nanti kalau berkembang mereka sendiri gitu kan toh bisa. Beli yang lebih canggih, beli yang lebih apa, gitu. Iya. Baik, ini terakhir nih Mbak Eko ini. Apa yang harapan dari Mbak Eko sendiri terkait dengan link and match ke depannya itu? Maksudnya katakanlah di sini dari bidangnya Mbak Eko ke CPC kan sudah jalan nih, sudah bisa dibilang bagus begitu. Harapan ke depannya seperti apa? Kalau harapan ini banyak sekali sebenarnya. Iya. Apa ya? Ya kita memang sudah ada beberapa program yang secara reguler kita adakan, namanya upskilling dan reskilling itu. Jadi ya kita 1 kali 2 kali memang banyak yang perlu PR-nya, harus dibenahi tata cara diklat, kemudian apa saja yang harus diujikan, poin-poin apa saja. Nah, tapi semakin ke sini saya pikir semakin baik. Semakin baik. Itu Iya. bagaimana mengatasi Bagus kok. dengan keterbatasan alat dan lain sebagainya. Jadi kalau harapan saya
dipertahankan saja program ini, Link and Match ini terus dipertahankan, diintensifkan dengan Didi, dan tidak hanya sampai ke tataran kami di level penyedia diklat, tapi juga di sekolah pun saya pikir perlu pengawasan sebenarnya. Apakah sudah dilaksanakan dengan seperti yang direncanakan? Itu pengawasan penting juga. Oke, sangat menarik sekali. Seperti apa di sekolah? Oke, sangat menarik sekali ya sahabat seni dan budaya. Tadi ngobrol-ngobrol kita sangat sangat menarik karena informatif ya, mungkin bisa menginspirasi sahabat seni dan budaya semua bagaimana dulu perjuangan Pak Joni bisa membangun sebuah studio foto sampai seperti sekarang ini, kemudian bagaimana kerjasama Link and Match dari Mbak Eko dengan studio ini tercipta sampai akhirnya melahirkan seorang pembimbing-pembimbing yang memiliki kompetensi seperti itu untuk memberikan informasi kepada anak didiknya begitu. Baik, seluruh informasi sudah disampaikan untuk sahabat seni dan budaya, sudah sangat komplit sekali Pak Joni, Mbak Eko, tapi sepertinya kurang pas juga ya kalau kita kurang afdol bisa dibilang seperti itu kalau kita belum melihat Pak Joni selaku bisa dibilang master ini di dunia fotografi begitu. Mungkin Pak Joni bisa ngasih sampel ke sahabat seni dan budaya atau contoh bagaimana foto begitu Pak di sini Pak. Gini aja Mas, itu di situ kan sudah ada setting untuk pas foto yang boleh dibilang simple, tapi banyak yang salah kaprah gitu loh. Jadi kalau ini yang saya ajarkan benar-benar sesuatu yang simple, efisien, dan sangat praktis gitu loh. Oke. Gak usah mikir panjang. Oke. Coba ya. Coba kan Pak. Coba sana. Modelnya baik aja. Boleh. Pas foto nggak apa-apa. Oke. Silakan Pak, mari Pak. Yuk Mbak Eko ke sini. Duduk sini Pak. Ya duduk. Oke. Ya. Ini contoh. adalah proses pas foto, tapi di sini yang dipraktikkan oleh Pak Joni ini adalah proses pengambilan foto. Ini contoh, lampunya cuma satu, saya nggak butuh lampu banyak, ya kan? Nggak butuh lampu banyak. Ini cuma satu foto, barang murah juga, reflektor yang akan saya pakai untuk memantulkan cahaya. Ini identiknya, saya kalau pakai dua lampu juga bisa, satu di sini, satu di bawah. Tapi saya pakai satu, yang satu saya pakai istilahnya sebuah reflektor saja, dan itu sudah cukup mewakili dan cukup bagus untuk menghasilkan karya seperti ini. Nah, coba sekarang saya akan melakukan pemotretan. Dan Mbak Eko gaya dah. Saya kesini Pak ya. Mas Akhir juga mesti lihat ini. Oke. Sangat menarik sekali dari seorang master Lurus. yang melakukan. Nah, badannya lurus ke sini Pak. Yang ke sini ya. Stop. Oke. Pas foto itu adalah sebuah foto identitas, itu yang perlu dimaknai satu. Jadi saya butuh yang namanya seluruh detail yang ada di wajah itu tampak. Jadi kalau saya tidak benar, nanti akan terjadi adalah ada sebagian yang tidak muncul dan tidak benar. Oke, kalau ini semua tampak. Coba mereka lurus. Stop, bagus. Oke. Dan satu lagi. Yang penting juga komunikasi, kita ngajak ngomong sambil... Boleh senyum nggak sih Pak kalau pas foto itu Pak? Pas foto senyumnya dikit banget aja. Biasa aja Mbak Eko, relax aja. Gitu, bagus gitu. Oke, pas, bagus Mbak Eko gitu ya. Oke. Sambil dipeter sedikit. Ya, betul, bagus. Oke, relax sana sedikit. Pas, stop. Good. Nah, gitu aja. Saya nggak pernah menghitung juga, karena kalau menghitung 1, 2, 3, Mbak Eko siap. Tak ulang ya Mbak ya, supaya lebih bagus. Biasa aja. Kalau sekarang yang tanpa senyum, biasa aja. Nah, gitu. Gitu. Pandangannya kemari, bagus pas. Oke. Ini hasilnya. Coba. Bisa dilihat di sini hasilnya sangat natural ya Pak ya. Enggak, maksudnya tidak ketika tadi dikatakan tidak perlu menghitung seperti itu akan mendapatkan satu foto yang bisa dibilang perfect. Ya, langsung kena. Saya sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, itu. Ya. Nah, itu Mas Akhir. Itu tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita, ngobrol-ngobrol kita di CPC Studio Foto ini. Dan tentu saja semoga segala apa yang sudah disampaikan dan kita bahas tadi menjadi inspirasi untuk sahabat seni dan budaya semua.